حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا hajat baiknya. Yang pada punya kepengenan Allah kabulkan kepengenannya. Yang lagi pada pengen sehat Allah angkat penyakitnya. Dan alhamdulillah kita hadir pada hari ini, saat ini membuka kembali majlis ta'lim mardatillah. Selamat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan menutup daripada tahun 1441 Hijriah ini kita semuanya husnul khatimah. Amal kita yang baik diterima oleh Allah, yang salah yang dosanya dihapusin oleh Allah, doa kita diijabah oleh Allah. Di 1442 Hijriah semoga kita semakin baik, tambah-tambah kebaikan. Si corona pergi, ibu ya, kita semuanya Allah berikan kebebasan untuk bisa ibadah kepada Allah. Semoga Allah sisakan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terlebih dahulu kami aturkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama untuk guru kita bersama Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajjah Masturah ya, Ibu Ustazah Hajjah Masturah. Kasih tahu dulu saya enggak mau nanya bunyinya. Haji Mat Nasir binti almarhum Bapak Haji Mat Nasir. Semoga Allah terima iman Islam beliau, amal soleh beliau, ilmu dan semangat beliau semoga dapat diturunkan oleh anak cucu mantunya. Kecintaan beliau kepada pengajian semoga dapat diturunkan kepada anak cucu cicit keturunannya. Dan kecintaan beliau kepada majelis ta'lim dapat diturunkan dan diteruskan, dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya. Dan semoga ilmu beliau yang telah bermanfaat dapat kita amalkan sehingga menjadi rahmat untuk beliau. Juga almarhum Bapak Ustaz Fakhrul Raji bin Bapak Haji Kiai Haji Ahmad Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima iman Islam, amal soleh beliau, istri beliau Allah berikan kesehatan, saat ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Juga guru kita Ibu Ustazah Rohami, mudah-mudahan Allah terima iman Islam beliau, amal soleh beliau, dan semoga ilmu beliau menjadi ilmu yang bermanfaat. Senyumnya, gerak tubuhnya masih kebayang di pelupuk mata kita. Mudah-mudahan menjadi rahmat maghfirah. Kita mesti ada rasa kita sedih. Kenapa demikian kata Nabi? Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiqun. Siapa orang yang enggak sedih dengan kematian orang yang berilmu, maka dia termasuk orang yang munafik. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Guru satu persatu meninggalkan kita, nggak ditinggalin tuh ilmunya, nggak ditinggalin itu kebisaannya, nggak ditinggalin itu namanya kebiasaannya, terus dapat kita pakai sehari-hari karena beliau tinggal. Tapi kita mesti mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan waktu semasa hidupnya. Kebaikan-kebaikan beliau harus kita ikuti, tauladani, supaya tambah rahmat untuk beliau, juga kemanfaatan untuk kita bersama. Kalau saat ini kita menyaksikan orang yang telah meninggal dunia, mereka saat ini menyaksikan kita yang masih hidup di alam dunia, sekedetik pun beliau tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Meskipun sudah menjerit-jerit menangis, tidak Allah berikan lagi. Kita yang masih ada kesempatan waktu di alam dunia, sampai orang yang dimasukkan ke alam kubur katakan, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jika saja aku diberikan kesempatan dikembalikan lagi ke alam dunia, walaupun cuma 1 detik, aku akan berpisah. Kitalah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk terus berlomba-lomba, untuk terus berkarya, karena ketika kita mati kita akan meninggalkan amal kita. Sedangkan amal ada 2, amal al-khair wa amal syarr. Ada amal bagus, ada amal buruk. Kalau amal bagus yang disebut oleh orang yang bagus, turun terus rahmat kepada kita. Sebaliknya, kalau amal syarr, amal buruk disebut oleh orang yang
kita hidup, amal buruk kita disebut, sedangkan kita sudah masuk ke alam kubur, maka siksa azab terus menghampiri kita. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu kita bacakan kumpulan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Ustazah Hajah Masurah binti Muhammad Yasir Mak Nasir dan juga almarhum Bapak Ustaz Fakhrul Wajib bin Bapak Haji Ahmad Ghazali, almarhumah Ibu Ustazah Rohani binti Ibu Ustazah Hajah Rohani binti Haji Mirin, Bapak Haji Mirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimati. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pada pembukaan ta'lim ini sedikit saya ingin bercerita kepada ibu-ibu. Kenapa seringkali ibu nggak sekali dua kali, nggak seminggu dua minggu, nggak sebulan dua bulan, bertahun-tahun, kalau kita lagi ngobrol, kita lagi ketemu begini, kita awali tawassul terlebih dahulu dengan kalimat Ya Rabbi bil Mustafa. Itu banyak bisa kita ambil nazaman tersebut, baik dari Burdah, ya kan? Itu kan ambil dari Burdah. Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain, itu dari Burdah. Kita Burdah. Tapi di ujung ada yang kesebut nama seseorang, namanya Habib Hasan deh. Al Hasan bin Saleh nuruhu bahrun tawfih. Ini Habib Hasan bin Saleh ini bangsanya Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh belum sempat ke Indonesia, tapi ditarik sampai makam beliau juga di sana. Salah satu keistimewaan beliau berhubung bapak saya, orang tua saya, guru-gurunya rata-rata hampir marga bangsanya itu Al-Bahar. Sehingga diijazahi langsung itu tawassul Ya Rabbi bil Mustafa oleh Al-Habib Mustafa. Habib Mustafa yang dimakamkan di Lubang Buaya. Tadi di sini. Ya kan saya bukan orang biasa kagak tahu. Iya, Habib Mustafa. Karena udah meninggal dunia kan. Meninggal di masih ada di sini. Iya. Gurunya langsung Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Bahar, Kampung Hasan. Dari Habib Hasan bin Muhammad Al-Bahar tadi karena udah nggak enak-enak badan dulu, diserahin nama guru beliau di Citayam, kakaknya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Bahar. Dijazahin langsung tuh, jadi oleh saya juga, oleh orang tua dijazahinya. Ya orang tua ibu saya juga. Jadi bukan boleh mungut-mungut, nutur-nutur, bukan. Kita boleh ngaji, kita boleh ijazah, boleh punya syarat untuk bacanya juga, boleh habis-habisin syaratnya, mesti ada ini dan itunya, bukan cem-ceman, bukan. Sebelum diijazahin puasa dulu, dapat nggak di bagian untuk dapat Ya Rabbi bil Mustafa. Sampai ada kalimat tawassul yang terakhir Al Hasan bin Saleh nuruhu bahrun tawfiq. Karena bapak saya dari gurunya, bapak saya ijazahin lagi saya. Al Habib Hasan bin Saleh ini pernah satu hari bersilaturahmi kepada seorang habib. Ditarik juga di Yaman. Nama habib tersebut Habib Abdullah bin Tahir. Siapa Habib Abdullah bin Tahir tersebut? Beliau adalah penyusun daripada tawasul sebelum ziarah. Salamullah ya sada minar rahman yansyakum
Ibadallahi jinnakum qasadnakum talabnakum. Kalau baca Arab kan gitu, ada adabnya. Salam kita gitu, diri dulu, jangan langsung duduk. Ugel banget emang di bus ya, sampai masuk ke Makomar langsung ke Depok. Depok cari kita pinggiran, kita bokis pas, kita gelondongan. Lah kita belum salam, ibaratnya masuk rumah orang belum salam. Lah tahu-tahu kita begitu keluar ke ruang tamu, deh, siapa ini ngeri disangka orang gila? Lah kan kagak salam, kagak salaman, kagak sopan. Orang yang berakal kan gak begitu, ya kan Bu? Tuh ada adabnya. Itu beliau yang nyusun, Al-Habib Abdullah bin Tahir. Dan yang menyusun daripada doa ikhtitam majelis, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, sama dengan juga ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fatub 'alaina taubah lasi li kulli haubah wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati. Itu yang nyusun beliau tuh. Karena kita mau cerita, kan tadi udah izin saya mau cerita, jadi saya cerita ya kan. Habib Abdullah bin Tahir yang nyusun itu tuh. Kalau ibu pengen baca doa tersebut, ibu tahu menyusunnya cespleng. Kenapa? Langsung beliau tidaklah menyusun kecuali diarahkan oleh langsung Rasulullah SAW. Jadinya lebih tajam itu doa. Ya Rabbi bin Mustafa udah tajam banget. Ya kan? Oleh Al-Imam Busiri semua nazamannya datang dari Rasulullah SAW. Beliau langsung ketemu dengan Rasulullah, makanya bisa menyifati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkah banget. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Ya Allah ya Rabb, dengan barokahnya Rasulullah, balil, sampaikanlah kami maqasidana, kepada tujuan-tujuan kami. Dan doa kan. Kita orang yang banyak banget kepengenan, ya kan Bu? Banyak banget kepengenan. Udah belum kerja anak, udah kerja biar dapat jodoh, udah dapat jodoh biar dia punya keturunan, udah punya keturunan, udah kerja biar dia punya usaha, udah usahanya bagus biar dia punya rumah, udah punya rumah biar dia punya kontrakan, lah. Gitu kan? Makanya terus baca ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Kenapa sih suka ganti dengan waghfir lana dzambana? Ya Allah ampunilah. Langsung tuh dosa-dosa kami. Langsung anak panahnya tertuju bahwa yang kita minta ampunin dosa, ngakuin di kita banyak dosa. Kenapa Habib para ulama terdahulu beliau waghfir lana ma madha belum jelas kan? Karena beliau jarang bikin dosa, nggak kayak model saya. Jadi wajar aja. Beliau mah waghfir lana ma madha, ampunilah sesuatu yang telah lewat. Kalau beliau bikin dosanya jarang. Bibi nggak punya handphone, nggak punya kerjaannya, udah mau Allah. Al-Habib Abdullah bin Tahir itu seharinya paling sedikitnya 100.000 istighfar, 100.000 tahlil, 100.000 sholawat, 100.000 tasbih, 100.000 seharinya. Terus kata ibu-ibu, dia mah kagak ngapa-ngapain kali, di Bang Wirid enak aja. Dia nyusun kitab berapa kitab. Orang sibuk luar biasa. Kita sering gak sibuk-sibuk amat, borro. Besok nih ibu-ibu mau masuk, kita tanggal 1 Muharram mulai pada baca kulhu 100 kali sehari. 1000 deh sekarang mah. Udah enggak dulu. Terus 1000 sampai tanggal 10 Muharram. Pantesan apa-apanya kita dikerja oleh Allah, dikejar cicil juga. Orang pengen wiridnya nyicil, punya mobil nyicil, punya motor nyicil, punya baju nyicil. Nyicil malah kita biasa juga nggak cash kan. Masya Allah. Bu, jadi kita mau orang banyak dosa langsung waghfir lana dzambana, ya Allah ampunilah dosa kami, ya wasi'al karami. Wahai Allah yang maha luas kemuliaan, wahai Allah yang maha luas ampunannya. Ini kembali kepada sejarah Al-Habib Hasan bin Sholeh. Lagi silaturahmi kemana? Ke rumah Habib Abdullah bin Tahir. Satu waktu mau ke hammam, mau ke kamar mandi, Al-Habib Hasan bin Sholeh ini mau minjem sendal jepit. Tapi kayaknya sih nih Habib Abdullah bin Tahir kayaknya si redo deh sendal jepit ini dipakai. Gitu. Biar sendal jepit mesti diredoin, pinjem.
Ini mah ada sapu orang, sapu lidi nyender, pakai. Ada pun pandan orang di jalan kita lewat, pakai ya, buntes. Kalau redo, kalau nggak redo, namanya juga manusia berubah-ubah. Kagak dia mah redo banget, baik banget. Punya ada 5 rupanya, ponakan udah minta. Cing, ntar saya minta 5, iya cing nong ada 3. Lah orang kita mah taunya dia baik banget. Baik banget, main petik baik. Begitu keluar, lah mana dia ini 5. Biar kata diambilnya atuh juga, biar kata bisa kita ganti juga. Lain kan, emang pengennya itu. Bisa jadi nggak ridho. Berapa biji 5, ya kan? Ya Allah, kalau nggak diridhoi sama manusia paling repot, doa nggak jadi diijabah sebab ada murkanya manusia kepada kita. Ibadah kita nggak terima kalau kita ada orang nggak redha sama kita. Makanya kata Nabi, wahai Aisyah, engkau kalau mau tidur harus minta redha seluruh jami'il muslimin wal muslimat. Sampai bingung dengan apa? Ya dengan istighfar sebanyak 3 kali. Begitu dipakai, yakin deh kata Habib Hasan bin Soleh nih, redha dan Habib Abdullah bin Tahir dipakai. Begitu keluar dari kamar mandi, lewat ketemu sama sahibul bait Habib Abdullah bin Tahir. Wahai Habib Abdullah bin Tahir, aku telah pinjam sendal kamu redha enggak? Ya Allah, Habib Hasan bin Soleh, aku redha banget. Diambil tuh sendal jepitnya, diambil langsung dielap, dicium tabarukan, nalap barokah dari Habib Hasan bin Soleh Al-Bahal. Terus itu sendal ditaruh di kamar ibadahnya, ngalap barokah, sendal jepit doang. Iya, bukan masalah sendal jepitnya, tapi sendal tersebut udah dipakai oleh Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bahal. Kenapa saya suka bertawassul? Di antaranya hal doa yang dijazai Al-Hasan bin Soleh, nuruhu bahrun taufiq, yang bisa jalan di atas lautan, makanya bangsanya Al-Bahar. Bisa jadi lautan ilmu, Masya Allah. Ya, kalau sendal jepitnya aja Masya Allah sampai dijadikan gambar oleh Abdullah bin Tahir, apalagi kita sering rebut, apalagi kita sering tawassulkan beliau, apalagi kita sering basahi lidah kita serasa beliau masih ada. Jadi sebabnya saya juga merasa nggak bisa apa-apa, insya Allah saya tabarukan dengan Rasulullah, wa tawassul salah satunya dengan beliau, semoga jadi ilmu yang munafa'ah. Amin ya Rabbal. Nah, Ridho kan barusan saya cerita gitu. Mudah-mudahan jadi ilmu diceritain gitu juga ya. Iya, kemarin siapa yang musuh bodo amat, kita mah yang penting baca baik. Ya Rabbana fa'na bima 'allamtana. Iya, karena kita udah tahu daripada penyusunnya di Fatihahin langsung seperti beliau yang membaca dan munajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Haji ini kita ya. Girang. Senang. Ada kemana ini sekarang? Dibatasin emang ya, emang 40%. Emang Allah deh yang jadi batasin. Kalau Bu RW yang ngata, pokoknya dari atas sekian segini aja, dari atas sekian segini aja. Ini Bu RW segitunya, gitu ya. Kan jadi fitnah ya Bu. Tapi Allah udah yang batasin nih, biar majelis taklim Abdullah boleh dibuka terus. Emang ada aturannya. Saya kan jadi sebabiah corona bisa ngomong Inggris dikit. Physical distancing. Wah, ya segitu doang juga Inggris. Nah itu bedanya kali ada pada pembatasnya gitu. Fisik kan fisik badan. Nah, bisa kagak buka segala macam itu. Makanya begini nih, namanya physical design itu banyak kali-kalian tuh. Satu ya dikali 10 saya dengan. Ini mah kali juga orang sama dengan soalnya. Di Ubin apa papan tulis sama lo. Alhamdulillah. Lagu guru mau tes kita. Lagu bagus bahasa Inggris mah kagak ditanya, mereka keguguran ya. Kalau emang ditanya saya bakal kursus. Baru kagak ditanya. Kalau kagak bisa baca Quran baru ditanya. Gak bisa hukum fikih, gak rapi sholat baru ditanya Ibu ya. Masya Allah, kita alhamdulillah duduk di majelis taklim bahagia. Saya sampai tasakurkan. Begitu dikabarin Ustazah Nuriyati, tawasulan malam Khamis tuh Ibu datang sampai malam Khamis, ba'da maghrib 4.444. Paling seorang dapatnya timbang 40, orangnya banyak. Kalau orangnya banyak mulu bisa 2 kali lipat kan, jadi 4.444 kali 2. Jam 7 selesai, jam setengah 9. Tawasulannya dikit, sebentar. Orang cuma 40, 60 kalau orangnya lagi banyak.
Itu juga nggak dibagi semua. Yang kira-kira udah lancar sholawat nariyah baru dibagi. Separuhnya kita nggak hitung. Dari orang juga dia, tapi kita iya peserta nggak tahu orang, dan kita nggak hitung. Yang udah lancar-lancar doang, berarti kan lebih dari 4.444 tuh. Kalau komis saya sampai tasyakur bin ni'mah, alhamdulillah majlis taklim mardotillah dibuka bulan kemarin, mau dibuka agak jadi kan ya. Mudah-mudahan. Oh 2 kali aja saya lupa, ingatnya sekali doang. Alhamdulillah hari ini dibuka, doain mudah-mudahan barokahnya Rasulullah tuh, barokahnya sholawat nariyah, biar ada sehat semuanya. Ada 21 belum? Di Halim, kalau kebun pala hampir semua udah buka. Oh kebun pala belum? Karena dia dekat Halim ya. Boleh kena juga. Alhamdulillah RW 11 boleh dibuka dari sembarang. Waktu tarawih di atas sendalnya tuh nenek-nenek kagak ada yang bilang bisa. Kenapa itu dia hidup-hidup banget bawa-bawa sendal. Lah ibu bawa sendal. Ya katanya minta kita nggak usah parahin Satpol PP sangat payah ngata. Ya udah deh terserah deh gimana senangnya aja gitu. Emang kagak dibawa karena emang lagi masih dibongkar, masih belum rapi, lagi Ramadan. Pada di atas di nenteng-nenteng sendal, nggak kayak lagi mau tawaf aja. Saya lihat sendalnya nggak kagak merek, merek sih merek walau. Takut dibarahin Satpol PP, dia yang kata sendiri masalah. Alhamdulillah selesai tuh, sampai tarawih selesai. Kemudian pas sholat Idul Fitri, masya Allah membludak tuh sholat Idul Fitri. Anda udah diubin semuanya, masya Allah girang banget. Bersyukur sama Allah, habis lebaran 10 hari, buka ada langsung. Tapi pengajian bulanannya selang sebulan. Pengajian yang hariannya buka, anak-anak buka. Kesian tuh anak agak sekolah dari rumah. Dia pengen ketemu teman-teman. Nah kalau ngaji kan ada hiburannya jadinya. Ada dia kewajiban, ada hiburannya. Alhamdulillah dipelihara oleh Allah. Semoga terus dipelihara termasuk kelurahan Halim. Yang ketujuh khususnya juga Allah berikan pemeliharaan zahiran wa batinan. Kita istiqomah, kita ngaji. Mudah-mudahan Allah jadikan thalabul ilmi Allah ridho. Begitu Allah ridho, Allah angkat ke COVID dari negara kita. Ya Allah ya Rabb, kita minta kepada Allah. Obatnya banyak istighfar, obatnya banyak taubat, obatnya orang ingat akan kuasanya Allah. La yastahyi, Allah nggak malu. Ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah nggak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaan Allah, walaupun hal tersebut kecil, lebih kecil dari lalat atau nyamuk. Benar, si virus ini belum ada penawarnya sedunia, udah semuanya ilmuwan cari mana nih penangkal virus corona, sampai saat ini belum bisa. Kenapa? Ilmunya dari Allah, penyakit Allah punya. Orang pada pinter kayak apa? Kalau Allah nggak kehendaki, enggak. Allah pengen tahu sampai di mana ingatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Orang Jakarta wajib banyak syukur. Di mana-mana orang berebut sembako, orang Jakarta keloloh. Benar. Saat ini cerita lagi. Pembukaan kita belum buka kitab, bebas dong. Akhirnya jami'an terserah tuh ada di saya soalnya ya kan. Jadi terserah saya ya Bu. Waktu Rojab, bulan Rojab nih udah COVID nih. Kita jarak kan, anak saya diomelin sama saya Jakarta. Sudah kan itu dia dijarain mati, nggak sempat ngomelin, nggak sempat. Kenapa ngomelnya? Cepetan beli beras yang 50 kilo, beli 3 karung, kan gede duitnya ya. 5 karung, 1 karung 600. Udah 3 karung udah 1.800.000. Kata dulu ini semen beras. Kita bangun sekarang. Alhamdulillah kuasanya Allah, lockdown bakalan jalan kan gitu. Memimpin fadlillah ya Bu. Belum juga belikan saya, gantian dulu dulu ini 10 hari kan tukang mesti begini yang kampung. Ya kan Bu? Alhamdulillah tuh udah diomelin begitu mah, dadah ditakin. Terus gimana? Bacain Asmaul Husna 9 kali. Beras kita jejer, bacain. Kata beliau, datang kemudian Habib Hussein Al-Idrus keramat luar Batang datang ke mimpi. Kata Habib, Jakarta jangankan nanti ini barokahnya di beras yang dibacain Asmaul Husna. Jangankan buat keluarga Umi, buat keluarga saya, jangankan buat keluarga saya Umi.
buat orang lain orang akan cukup. Jangankan untuk orang Jakarta, di luar Jakarta bakal kebagian keberkahannya. Saya belum habis pikir. Se-RW aja 3 karung kurang. Kalau beli lagi nih urusannya spasil, kagak beli dulu di urusannya nih. Beli beras. Rupanya itu makan ucapan wali. Kita makan akal manusia, bodohnya cuma sampai situ doang pahamnya. Rupanya setelah hal tersebut, kalau nggak salah Rajab waktu itu bulan apa ya? Maret. Kita Mei ya, Ramadan apa April? April Ramadan. Pokoknya Maret tuh saya beli beras, saya ingat banget jadi Maret baru-baru di ini. Bulan itu masih dari DKI belum rata. Saya lihat dulu di handphone kan nggak punya TV, jadi ngeliat di handphone belum rata. Bu RW pada pakai koyo. Bu RT repot dah tuh dia. Ada yang sedus dibagi 3, ada yang sedus dibagi 2. Saya lihat di handphone tuh. Bulan berikutnya udah masing satu rumah satu, malah ada yang dari Bulog dapat, ada yang dari negara dapat, ada yang dari Pemprov DKI, yaitu negara tuh. Ya kan Bu? Emang harta kita dari kita buat kita. Ya kan, cuman masing-masing udah bagian rezekinya kan. Begitu bulan berikutnya, April, Mei, sampai Juni, Juli, Agustus ya. Juli terakhir kemarin dapat lagi ya? Ya Allah. Tuh, beras. Belum dibuka karungnya atuh, datang lagi. Yang kufur nikmat, beras mulu. Iya, manusia ada di mana? Kata kita suruh ngaronin doang, tahunya. Lau sarden penak-penak. Masih ada. Alhamdulillah berkah nggak tuh? Pas saya mengamati, beliau katakan tuh ini. Pas kemarin saya mau silaturahmi ke Cianjur, ya. Rupanya kan saya bilang, Bu Dekelnya mungkin di share di grup Umi mau ke Cianjur, gitu ya kan? Mungkin mereka udah pada kewalahan sama punya beras. Seorang atu, saya hampir bawa berapa ton ya? Bawa ke pesantren di Cianjur, gila luar biasa. Tempat sawah yang beras Cianjur yang ibaratnya tempat kalau dipikir Jakarta mereka punya sawah, orang Cianjur mah pada punya, tapi dapat berasnya dari kuasanya Allah. Udah kebagian ke pesantren Al-Fakhriyah juga udah banyak banget beras. Saya bagi lagi ke pesantren di Bogor, girang Masya Allah luar biasa. Dari orang Jakarta, aduh. Ini orang Jakarta habis segini banyaknya beras. Alhamdulillah. Oh itu rupanya barokah Asmaul Husna. Saya baru paham. Tadinya itu 3 karung ya. Agak cukup urusan di beras lagi nih. Gitu kan. Beli omen sebeli beras itu maksain banget itu. Menjadi 1.800.000 kan beli beras daripada diomelin lagi. Agak enak kan diomelin sama wali mah. Ketus banget rasanya. Sampai nyelekit kan satu wali yang marah, semua wali marah. Kan dia punya BBM WA group. Oh iya dong, dia punya WA grup hati. Satu wali marah, semua marah. Ntar efeknya buat Jakarta, kok saya nggak mau. Saya pengen jadi orang yang punya manfaat. Ya walaupun cuma kita doain, gitu kan. Alhamdulillah itu jadi sababian. Mudah-mudahan semakin barokah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini salah satu cerita untuk menambah keyakinan. Itu bahasanya nggak punya duit masih bisa makan, punya beras. Memang itu bahan pokoknya orang Indonesia. Itu yang wajib syukur kepada Allah. Kita nggak tahu doanya siapa yang diijabah sehingga kita dapat rezeki sampai melimpah ruah. Tapi kalau kufur nikmat, dikasih nikmat nggak mau bersyukur, inna azabi biar banyak syukur. Masya Allah. Makanya wali-wali masih banyak juga di Jakarta. Orang Jakarta kan sering saya bilang, orang Jakarta mah pahala double. Kalau kita beribadah, orang Jakarta mah pahalanya double. Pertama, pahala ibadah. Yang kedua, pahala mengekang hawa nafsu. Kan sebuah fasilitas ada. Di saat, kata Nabi, di saat umatku banyak yang jauh dari Allah, gitu. Nanti di akhir zaman ada umatku di saat mereka yang makin banyak jauh dari Allah, tapi mereka dekat kepada Allah, mereka dapat pahala seperti pahala Nabi yang hidup di zaman kaum Bani Israel. Amin ya Rabbal. Itulah keunggulan umat Nabi Muhammad SAW, dikategorikan pahalanya seperti Nabi yang hidup di kaum Bani Israel. Siapa di antaranya? Nabi Musa alaihissalam.
Nabi soleh paling banyak nabi yang hidup di kalangan kaum Bani Israil. Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah. Berbicara tentang iman kita sering baca. Yang jadiin kita syukur itu iman. Yang jadiin kita ikhlas iman. Yang jadiin kita sobat iman. Yang jadiin kita tawakal iman. Kalau tadi ku baca di awal surah Al-Baqarah tuh, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terusin ayatnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apal sering baca di luar kepala, lagi sambil buka dompet buat bayar arisan kita apal, lagi sambil kita balas WA, itu mah ayat yang tadi mah apal, lagi sambil anak kita nanya, "Ma, tadi goreng nasi di mana rohnya?" Tetap kita apal, saking udah kalau tok tuh baca. Bener gak? Iya, kita jangan nggak pada ngeliat ya, ada diem aja, tapi apal semuanya, mulutnya komat kamit, suaranya keluar. Berarti kan apa ya? Apa? Itu Allah kan tadi ngomong sama kita kan kalau kita lagi baca Quran. Kata Allah, orang yang beriman yang kata Allah tadi ulaika ala hudam min rabbihim, diambil ujungnya dulu nih. Merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk min rabbihim dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka juga yang akan mendapat keuntungan dari Allah. Mana mereka? 6 poin tadi. Balik lagi ke depan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama, orang yang beriman dengan yang tidak terlihat, percaya kepada pahala, percaya kepada dosa, percaya kepada malaikat, termasuk percaya kepada Allah. Ghaib kan? Itu pertama, iman, yakin, percaya. Kalau orang nggak percaya sama pahala, ada orang meninggal dunia dibacain Yasin, stop. Maaf ya keluarga kami, tadi bacain Yasin. Saya kan pernah dijata gitu ya. Saya mah baca Yasin buat saya. Saya doang, buat saya numpang baca doang, ada sih yang tanggung ya berapa ayat lagi pakai dibikin. Yang agak berani yang punya rumah mau ngomong langsung sama ibu-ibu. Gak boleh, ya buat aja saya sendiri. Gak buat dia, lanjut. La ilaihi turja'un, sadaqallahul azim. Nah kan sampai habis maksudnya. Orang gak percaya sama pahala mah repot. Orang gak percaya sama dosa lah bergelimang dosa. Bu, jangan suka ngomongin kejelekan orang, dosa. Iya itu. Kita siapa? Iya Bu ya. Gak percaya lah terus baik gitu. Terus baik. Kangen kan mau ucapan baik. Orang sini udah keren-keren semua di Jakarta, ngomong gak gede baik. Ada yang belah pinggir omongannya masih begitu. Ada yang percaya pahala, padahal kata Allah pengen di mereka yang mendapat petunjuk, mereka percaya pahala nggak beda. Mereka percaya dosa nggak beda. Mereka percaya dari malaikat, mereka nggak kelihatan. Mereka percaya dari surga nggak kelihatan. Mereka percaya kepada mereka nggak kelihatan. Mereka beriman kepada Allah juga nggak kelihatan. Tapi bukti keberadaan Allah ada. Itu yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, dulu sabar. Saking apalnya ya. Yang kedua apa? Orang yang dapat petunjuk dari Allah dan orang yang akan beruntung. Wa yuqimunas shalah, mendirikan, melaksanakan sholat ternyata.
Sholat itu petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah. Maka selama kita sholat menyadari bahwa itu adalah kewajiban, kita akan terbebani. Wajib ya ini kita sembahyang asar ya kita. Wajib sih kalau ada. Kita akan lah padahal kata Allah dengerin apa no, dengerin no. Orang lagi azan no dengerin apa itu kata dia. Hayya 'alas shalah, hari kita sholat. Apa kata Allah lagi? Hayya 'alal falah. Mau beruntungnya sholat. Mau beruntung gak sih? Mau kan? Mau bahagia gak sih? Mau sukses gak sih? Sholat. Insya orang yang sholat tunjuk dari Allah dan mereka akan tunjuk. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang mereka diberi rizki oleh Allah, dan sesuatu wa mimma razaqna yang kami telah beri rizki hum kepada mereka yunfiqun, mereka infakkan, mereka belanjakan kepada hal yang benar, mereka sedekah, nggak pelit, nggak medit, nggak mereki. Waktunya korban, dia korban pada korban dan kemarin korban apa enggak? Korban perasaan pengen korban tapi nggak mampu korban, pengen dikategorikan orang mampu, orang nggak mampu. Orang mampu korban, nggak mampu korban. Kita berapa tahun sekarang umur? Umpamanya kayak saya 40 tahun. Umpamanya berapa kali udah pernah korban? Baru 2 kali. Benernya harusnya kalau dia nyelengin sehari 1000, umur 40 tahun harusnya udah 4 kali. Karena kalau dia nyelengin 1000, 10 tahun dapat 3 juta. Beli kambing 10 tahun, 1000. Kalau lebih dari 3 juta, beli. Kalau yang pamannya ibu pada dagang, beli celengan paling 5.000, 10.000. Masukin 10.000, matiin. 10 bulan jadi 3 juta. Pengen sapi, tinggal nambahin dikit. Ya kan? Maksain yang dagang mah. Ketemu korban tiap tahun, mampu. Masa itu sapi rela-rela banget digoreng, kambing, kerbau. Saya menangis, malu sama Allah. Sapi pada redo, kambing pada redo. Kita udah berapa kilo makan daging kita juga udah berapa kilo. Nikmat udah banyak, anak kita ada. Ya Allah pelit, kalau nggak mau dikeluarkan berarti dia nggak dapat taufik, nggak dapat petunjuk, juga nggak dapat kemenangan. Na'udzubillah min. Sebab yang ketiga, wa mimma razaqnahum. Nah, nyelengin sehari 1.000. Cucu aja minta nek 2.000 ada, ya kan? Kemudian ntar minta lagi siaman dikit, nah 3.000 nek ada. Kadang kita matiin deh tuh. Kalau pengen 10 tahun bisa korban 1.000 sehari, jangan pakai lowong. Kalau pengen dikategorikan orang mampu 10.000 sehari, setiap tahun bisa korban. Kalau kita mampunya cuma sehari 2.000, berarti 5 tahun bisa korban. Dikinin aja, dinaikin mampunya segini. Tuh, bismillahirrahmanirrahim, paksain buat beribadah kepada Allah, pasti jadi orang yang beruntung, sebab itu merupakan petunjuk dari Allah. Semoga korbannya umat Islam sedunia diterima oleh Allah, jadi sebagian tolak bala. Terus yang keempat, ciri orang beriman ini lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang keempat, dan mereka orang yang beriman, percaya kepada apa? Yang diturunkan kepadanya. Corona diturunkan kepada kita merupakan adalah kasih sayang Allah supaya kita dekat kepada Allah, ngaku kuasanya Allah, merasa diri kita yang lemah karena Allah yang maha kuat, Allah yang maha gagah perkasa, obat selebar jagat, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah yang menyembuhkan. Terus Wama unzila min qablik, yang kelima, dan beriman kepada yang diturunkan sebelum keberadaan kita. Pertama kitab yang belum sebelum keberadaan kita, Taurat, Zabur, Injil. Baru kita kenal Quran. Sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, saat kaumnya Nabi Lut, saat kaumnya Nabi Nuh, saat kaumnya Nabi Saleh, saat kaumnya Nabi Musa. Mereka semuanya mendapat agama masing-masing. Kita beriman, kita percaya. Itu orang yang dapat petunjuk dan mendapat kemuliaan. Terus wabil akhiratihum yuqinun. Ciri yang keenam adalah mereka percaya. Yuqinun, yakin.
percaya dengan sepenuhnya bil akhirah, dengan kehidupan di akhirat, adanya kematian, adanya dibangkitkan, adanya padang mahsyar, adanya dihisab, adanya dibagikan buku catatan amal, adanya syiratal mustaqim. Itu semuanya mereka percaya. Dan orang yang beriman kepada 6 hal tadi, 6 poin tadi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang yang akan beruntung. Ntar ibu di rumah resapi lagi ngaji kita hari ini. Satu-satu poin tersebut emang udah apal banget kan? Satu-satu kita dalami. Sudahkah kita ada di poin pertama? Sudahkah kita ada di poin kedua? 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6, ini kita wajib sujud syukur. Kenapa? Itu adalah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, dan Allah janjikan keuntungan, keistimewaan, kesuksesan, dan kemenangan untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Persiapan tutup tahun, banyakin istighfar ya, banyakin doa Rabbana atina fid dunya hasanah, banyakin nangis kalau malam minta diampuni dosa. Insya Allah niatin tahun depan kita lebih baik dari tahun ini. Semoga Allah 1441. Kalau sekarang besok 1442. Mudah-mudahan kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam, wabil khusus kepada negeri kita Indonesia. Semoga Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita baca Fatihah, barokahnya Fatihah. Semoga kita semuanya sehat walafiat, barokah usia dalam doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, murah rezeki yang halal untuk bekal ibadah, yang pada kerja, yang pada usaha, yang pada lancar, berkah, selamat, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menuntut ilmu, yang jauh, yang dekat, yang jauh, semoga diberikan keberkahan oleh Allah, yang dekat kepada istiqomah dalam kebaikan. Yang juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selamat lahiriah batiniah kita, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Kita minta kepada Allah, inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana muslimina ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Kami tunggu Bu kehadirannya kalau malam Kamis, waktunya ba'da maghrib. Pengajian bulanan Jumat pertama dan Jumat ketiga waktunya ba'da zuhur. Ya, pengajian bulanan kitabnya hadis arba'in sama kitab Uqudul Hijain. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق
يا حبيب القلب